Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya, Mila Hanza. Nah, kali ini saya akan membahas cara sukses membangun startup bagi pemula. Nah, untuk itu jangan lupa di-subscribe dan diklik link notifikasinya supaya tidak ketinggalan video terbaru saya setiap minggunya. Dan like, komen, dan share ya. Untuk yang sudah subscribe channel saya, terima kasih banyak sudah dukung channel ini. Dan jangan lupa ditonton dari awal sampai akhir. Oke, stay tune. Buat teman-teman di sini yang baru lulus kuliah, yang baru lulus sekolah, SMK atau SMA, dan yang masih rebahan di rumah dan nggak tahu apa yang mau dilakukan, bosan gitu, nggak produktif, bingung, pingin buat apa, pingin bisnis apa gitu ya. Nah, time is money. Waktu itu ialah uang ya. Jadi waktu itu sangat berharga, sangat penting sekali ya. Jadi untuk sekarang, untuk kita yang masih muda, kita harus melakukan hal-hal yang positif, harus melakukan produktif ya. Dan supaya bisa mengantarkan kita untuk ke masa depan, ialah kesuksesan. Nah, untuk itu di sini saya akan kasih tahu ya kunci sukses startup pemula ya. Untuk kalian yang pemula banget nih, wajib banget untuk tonton video ini ya. Nah, saya akan langsung aja pembahasannya. Yang pertama itu ide ya. Kalian wajib banget punya ide ya, tapi hanya sekedar ide doang itu nggak cukup ya. Jadi walaupun kalian punya ide yang bagus, ide yang brilian gitu ya, tapi tidak berlaku sama masyarakat ya, alhasil produk kalian tidak dibutuhkan oleh masyarakat, tidak disukai oleh masyarakat, itu percuma saja. Nah, kalian harus cari tahu masalahnya ya. Jadi setiap ide itu kita harus tahu masalah yang ada di setiap lingkungan kita, di setiap sekeliling masyarakat kita gitu. Jadi kita harus tahu masalahnya apa, harus tahu atasi masalah tersebut itu bagaimana. Contohnya ya, saya akan kasih contoh. Contohnya itu seperti Gojek. Sekarang Gojek ini aplikasi terbesar nomor 1 di Indonesia. Kenapa? Karena zaman dulu Gojek ini nggak ada. Cuma ada ojek pangkalan, atau enggak kalau kemana-mana pasti pakai supir angkut gitu ya, angkutan umum gitu. Jadi kan ribet banget ya. Kayak misalnya ojek pangkalan, kita harus jalan kaki dari rumah menuju pangkalan Gojek gitu. Terus belum lagi nunggu Gojek itu datang, jadi bisa habis waktu, tenaga juga gitu kan. Jadi dari masalah itu terbukalah pikiran untuk buat bagaimana ya supaya praktis dan mudah gitu. Jadi terciptalah sebuah aplikasi Gojek yang tinggal scroll aja dari HP, tujuannya kemana, dari alamat mana gitu ya, udah langsung klik aja. Jadi tunggu beberapa menit, orang Gojeknya langsung datang sampai kita langsung di depan rumah. Itu kan sangat mudah sekali, sangat mempermudahkan kita gitu untuk menggunakan Gojek untuk pingin pergi kerja atau apa dengan waktu yang lebih singkat gitu kan. Jadi nggak perlu nunggu lama-lama kayak nunggu di simpang jalan gitu kan, itu kan butuh waktu yang lama. Jadi tinggal scroll HP aja, klik, berapa menit langsung datang Gojeknya. Jadi itulah salah satu contoh masalah gitu. Jadi terciptalah Gojek. Sama halnya seperti Shopee.
Shopee kalau kita belanja perlu ke pasar dulu, pilih-pilih barang dulu gitu kan, buang-buang waktu, capek, panas lagi gitu kan. Jadi untuk memudahkan ya udah tinggal scroll-scroll HP, lihat produk, oh ini bagus nih bajunya, size-nya berapa, ya udah tinggal kita apa aja check out, langsung berapa hari langsung sampai ke rumah gitu. Apalagi gratis ongkir lagi gitu, banyak diskonnya. Jadi kan zaman sekarang ini sangat mudah, semakin canggih teknologi semakin mudah, praktis, simple jadinya gitu kan. Jadi nggak kayak dulu lagi harus pergi ke pasar, sekarang ini udah serba praktis gitu. Nah, setelah kita menemukan ide ya, barulah kita terpikir dengan produk ya. Jadi yang produk ini tuh ada tahapannya, ada yang good product, good idea, dan good company. Nah, jadi dengan produk ini kalian harus monetisasi dulu produknya gitu ya. Jadi harus tahu target market pasarnya di mana gitu. Jadi kita harus tahu kayak jualan produknya dulu, kita pasarkan dulu gitu kan. Jadi nanti kita kumpulkan feedback dari customer dari customer ke kita gitu. Kita kumpulkan feedbacknya, kayak misalnya apakah mereka suka atau tidak dengan produk yang kita jual, atau apakah mereka butuh produk yang kita jual, terus mau nggak mereka merekomendasikan produk yang kita jual ke teman-teman mereka, banyak nggak yang suka dengan produk yang kita buat gitu. Jadi kita harus tahu itu gitu ya. Setelah produk baru kita ya, yang ketiga ini percayalah, tidak akan bisa jalan bisnis kalian tanpa tim ya. Percayalah, karena setiap usaha itu, setiap bisnis itu, kalau ingin maju, ingin berkembang, usaha kita harus punya tim. Kita nggak bisa mengerjakannya itu sendiri, itu nggak bisa. Kita harus punya tim. Nah, jadi yang ketiga itu tim ya, kita harus punya tim. Jadi kita harus cari tim yang dapat dipercaya dan dapat diandalkan. Kalau bisa itu satu visi ya. Jadi kita harus punya tim, dan dengan tim itu kita bisa mengembangkan usaha kita gitu. Nah, saran saya ya, kalau kita pingin startup pemula itu, jangan dulu cari investor ya. Jangan dulu cari investor kalau untuk startup pemula, karena itu tuh kan kalau cari investor itu kan mahal ya gitu. Jadi kita harus pengembangan harus berkembang, harus tahu dulu dengan cara MVP atau minimum variable product. Itu tuh salah satu strategi pengembangan produk ya, yang dilakukan oleh perusahaan startup pemula. MVP atau bootstrapping, modali dengan diri sendiri, kita yang modal dulu gitu. Jadi ada yang bertanya, Kak, kalau misalnya modalnya itu sampai ratusan juta itu gimana gitu ya. Jadi harus cari investor dong gitu kan. Nah, untuk itu saya akan kasih contoh nih. Kalian tahu nggak aplikasi Dropbox? Aplikasi Dropbox itu ialah file sharing ya, yang terbesar ya, yang bisa kayak drag drop untuk kayak file kita tuh bisa langsung ke sini nih, langsung bisa dari file sharing ke Dropbox. Itu gunanya itu untuk menyimpankan data-data penting ya, utamanya itu kayak data-data perusahaan, kantor, data-data arsip-arsipan yang paling penting itu kan. Jadi Dropbox itu untuk menyimpan file sharing kita suatu saat kalau
misalnya kalau komputer atau laptopnya itu lagi rusak atau harddisknya nggak bisa, pastikan takutnya nanti hilang atau gimana. Itu antisipasinya supaya nggak hilang, kita bisa simpan di Dropbox ya, supaya aman gitu, karena terhubung dengan email, jadi nggak bakalan hilang gitu ya. Jadi saya akan cerita tentang Dropbox ini. Dia awalnya itu ya melakukan MVP yaitu melakukan dengan cara bikin video animasi, cara kayak proses Dropbox itu gimana dibuatnya lah, video animasi ya, animasi kayak misalnya dari file sharing nih bisa lo masuk ke transfer ke Dropbox gitu, nggak bakal hilang data teman-teman. Jadi dengan disebarkan video itu ke semua orang ya, jadi orang tahu, ya udah orang jadi apa namanya, share jadi tahu semuanya, dan berkembanglah produknya gitu. Jadi investasi berulang-ulang, jadi semua orang tahu, dan akhirnya boom, jadi banyak orang yang pakai aplikasi Dropbox ini, dan sekarang udah gak terhitung, udah banyak juga pendapatan Dropbox ini setiap tahunnya gitu. Jadi yang untuk yang modalnya ratusan juta atau apa, kita bisa sih memberikan ide, kita bisa memikirkan gitu, gimana sih caranya produk kita nih bisa laku tanpa tanpa nggak keluarkan duit banyak gitu. Ya udah, kita bisa kembangkan idenya ya dengan cara ini loh, kayak misalnya bisa cara buat promosi video produk, atau kayak buat video-video rekomendasi gitu. Jadi kita bisa share-share ke teman-teman, itu bisa juga. Jadi harus tahu itu. Setelah udah jalan nih startup kamu, jadi udah berbulan-bulan atau udah bertahun-tahun jalani bisnis gitu kan, udah bertambah customernya, udah banyak yang beli, udah banyak usernya gitu kan. Jadi kalian harus tahu dan harus lebih fokus lagi menjalani bisnis. Jadi traction itu dia berupa angka atau number. Jadi berapa banyak usernya, berapa banyak pelanggannya, berapa banyak finansialnya. Ada 5 cara untuk mendapatkan traction startup bagi kalian pemula ya. Yaitu yang pertama, kita bisa memecahkan masalah ya. Yang kedua itu kita bisa melakukan pre-launching. Yang ketiga bisa membuat produk atau layanan unggulan. Yang keempat meningkatkan penjualan, dan yang kelima itu memperkuat brand awareness. Sebelumnya saya sudah menjelaskan brand awareness itu apa, nanti saya akan letakkan di description box di bawah, jadi jangan lupa ditonton ya. Nah, sebelum itu saya akan kasih tahu ini, saya dapat ilmunya itu, kadang saya suka banget baca ya. Ini adalah Zero to One ya. Ini nih salah satu membangun startup, membangun masa depan ya. Ini menceritakan tentang Peter Thiel yang mendirikan perusahaan PayPal ya di tahun 98. Jadi ini nih rekomendasi banget buku-bukunya. Nanti bagi kalian yang pingin tahu apa isi dalamnya, kalau pingin saya ceritakan lagi tentang ini, boleh komen di bawah ya. Tentang startup pemula ini bisa menambah ilmu pengetahuan kalian ya. Selain buat video, kita juga harus sering-sering baca buku yang untuk mengubah masa depan kita yang lebih baik tuh. Jadi ya saran saya yang bagi startup pemula itu, ya udah lakukan aja dulu, pokoknya fokus gitu ya, idenya apa, fokus dalam satu niche gitu ya, fokus dalam satu niche ya. Jadi apa yang kita jual, fokus itu dulu. Jadi semakin kita fokus, semakin kita ngerti, nanti seiring berjalannya waktu pasti bisa berkembang usahanya. Nah, segitu dulu tentang membangun usaha startup pemula ya. Jadi
untuk selanjutnya saya akan bahas apa, bisa komen di bawah ini ya. Jadi jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Dan yang udah subscribe, terima kasih banyak ya udah mendukung channel ini. Untuk itu jangan lupa tunggu video-video saya setiap minggunya, harus stay tune terus ya. Oke, assalamualaikum, terima kasih, bye bye.